hari ini menghadiri menjadi narasumber terkait dengan pencegahan dan pengendalian TB. Ya. Apa yang bisa disampaikan, Dok? Ya, seperti kita ketahui bersama ya, penyakit TBC ini sebetulnya penyakit yang sudah cukup lama dan sudah cukup tua ya. Ditemukan tahun 1892 oleh Bapak Robert Koch, tetapi ternyata angka penderita TBC semakin bertambahnya waktu itu tidak semakin menurun, tapi justru semakin tinggi. Kita juga tahu bersama bahwa di tingkat global Indonesia menempati posisi kedua untuk jumlah kasus TBC di seluruh dunia setelah India ya, dimana sebelumnya 3 tahun masa pandemi sebetulnya kita di posisi ketiga ya, tetapi ternyata di akhir tahun 2022 ada peningkatan jumlah kasus TBC di Indonesia. Artinya apa? TBC ini masih menjadi masalah kesehatan yang cukup harus kita perhatikan gitu ya. Masalahnya berdampak tidak hanya di kesehatan, tapi juga berdampak kepada masalah sosial, masalah ekonomi juga di masyarakat gitu. Nah, kenapa saat sekarang ini kita aktif kembali untuk menginformasikan bahaya penyakit TBC ini? Karena TBC ini sebetulnya gampang menular ya. Seperti kita ketahui, penularan TBC sama dengan penularan COVID-19 lewat cairan yang dikeluarkan dari sistem pernapasan seseorang yang menderita TBC. Pada saat dia bicara, pada saat batuk, bersin, tertawa. Nah, itu apabila ada cairan yang dikeluarkan dan kita berdekatan dengan orang yang menderita TBC, kita bisa tertular dengan TBC. Pada saat jarak yang dekat lah ya, kurang dari 2 meter. Nah, apa yang harus dilakukan supaya kita tidak tertular TBC? Tentu saja kita sudah belajar banyak ya di masa pandemi ya, COVID-19. Protokol kesehatan itu yang paling utama. Ya, menjaga jarak dengan penderita TBC, bukan kita jauhi, tapi kita tetap bisa berkomunikasi dengan jarak. Kemudian yang penderita TBC wajib memakai masker, terutamanya berdekatan dengan orang-orang terdekat gitu, agar pada saat berinteraksi cairan yang dikeluarkan itu tidak menularkan kepada orang di sekitarnya. Kemudian penderita TBC juga harus membuang dahak atau pada saat batuk itu di tempat yang khusus atau tempat yang terpisah, tidak di sembarang tempat yang nanti akan memudahkan penularan kepada orang-orang di sekitar. Penderita TBC bukan dijauhkan atau disingkirkan oleh masyarakat. Justru kita harus merangkul dan mengajak penderita TBC untuk bisa datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan untuk mendapatkan pengobatan. TBC sangat bisa diobati dan bisa mencapai kesembuhan asal yang pertama patuh berobat ya, mengikuti pengobatan yang lengkap yang sudah dipedomani oleh tenaga kesehatan, kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya, tentunya dengan makanan-makanan yang gizinya seimbang, kemudian hindari perilaku yang tidak sehat seperti merokok, kemudian olahraga yang teratur, cukup istirahat ya, hindari stres seperti yang kita ketahui, gerakan masyarakat hidup sehat atau germas ya. Mudah-mudahan apabila semuanya terpenuhi, seseorang itu bisa mencapai kesembuhan dari TBC yang dideritanya. Dan bagi orang-orang yang di sekitar, jangan dijauhi, justru harus diberikan dukungan agar penderita TBC bersemangat untuk mencapai kesembuhan, termotivasi untuk memenuhi semua pengobatan, dan akhirnya bisa tuntas pengobatan dijalani. Mungkin demikian yang dapat diinformasikan kepada masyarakat. Mari kita dukung dengan tagline TBC, TOS, temukan, obati, sampai sembuh. Ayo kita sama-sama berjuang untuk TBC agar kita bisa mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Bersama pasti bisa. Dok, sebelum ditutup, penularan TBC apakah juga bisa airborne? Ya, dikatakan airborne karena cairan yang dikeluarkan itu akan disebarkan ke lewat udara. Nah, apabila ada partikel-partikel yang menyebar di udara itu terhirup oleh seseorang yang tidak menderita TBC, dia bisa tertular oleh TBC. Seperti itu. Ya, baik dokter, pemirsa, demikian bincang kami dengan Dr. Tiur dari perwakilan Dinas Kesehatan Kota Depok, Jawa Barat. Terima kasih, Dok. Terima kasih kembali.